Udah lebih dari 2 minggu aku pakai iPad 10 sebagai gawai pendukung pekerjaan maupun belajarku. Selama 2 minggu itu aku juga udah tahu kelebihan dan kekurangan dari iPad ini yang mungkin bisa jadi pertimbangan buatmu untuk membelinya. Mau tahu apa aja? Harus akui iPad memang bagus banget, tapi tentu akan lebih maksimal kalau kamu makainya bareng dengan Apple Pencil. Rasanya ada banyak banget pintu yang dibuka oleh Apple Pencil ini. Memang harganya cukup mahal, di angka 1-2 jutaan. Tapi tenang aja, ada banyak banget alternatif pensil lain yang bisa kamu beli maupun kamu coba. Kayak misalnya pensilku ini yang harganya cuma 300-400 ribuan aja. Mereknya Gojo Dot. Kalau kamu pengguna casual, harusnya pensil ini udah lebih dari cukup. Well, kalau diperhatikan, Apple Pencil ini sangat memberikan kemudahan. Kamu nggak perlu bawa seabrek pensil dengan berbagai warna, nggak perlu takut kehabisan tinta, atau yang paling penting, nggak perlu takut pensilmu hilang diambil teman. Dengan satu pensil ini, kamu bisa mendapatkan ribuan, bahkan jutaan warna serta jenis pen. Bahkan kamu juga bisa gunakan pensil ini sebagai kuas untuk menggambar maupun melukis. Asik banget kan? Iya benar, kita nggak perlu lagi jauh-jauh beli buku fisik ke toko buku. Tinggal buka aplikasi, beli online dan dapatkan buku versi digitalnya. Apalagi biasanya harga buku digital itu lebih murah ketimbang buku fisik. Bahkan bisa sampai setengah harganya. Kalau aku biasanya beli buku berbahasa Inggris di Kindle, sementara kalau buku bahasa Indonesia aku biasanya beli buku di Gramedia Digital. Asiknya lagi, kita bisa langsung coret-coret di bukunya, bahkan juga bikin catatan atau anotasi yang bisa kita lihat di kemudian hari. Kalau dipakai dalam waktu yang lama, aku rasa iPad bisa bikin kita lebih berhemat karena nggak perlu lagi beli buku catatan di tiap semester. Bahkan kita bisa dapat kertas unlimited di berbagai aplikasi iPad. Bahkan bisa memilih kertas, jenis maupun ukuran. Kamu juga nggak harus bawa banyak buku yang seringkali malah bikin repot. Pun dengan kemudahan untuk mencari catatan yang kamu inginkan, tinggal tulis keyword, kemudian voila, catatanmu sudah muncul. Berbeda dengan buku catatan yang harus dibawa kemana-mana, tulisan di iPad bisa kita baca dan lihat dimanapun dan pakai gawai apapun. Selama tersimpan di iCloud maupun Google Drive, kita bisa baca tulisan kita lewat iPad, lewat HP, laptop, bahkan juga tablet lainnya. Sangat mudah dan gak ribet kan? iPad beserta aksesorisnya itu punya berat yang nggak lebih dari 1 kg, tepatnya di angka 900-an gram aja. Bahkan kalau cuma iPad-nya aja nih, beratnya cuma sampai 400-an gram aja. Ringan banget kan? Bandingkan dengan seabrek buku yang harus kamu bawa setiap hari, ditambah dengan laptop dan juga casan. Mungkin bisa sampai di angka 3 kiloan ya. Dengan beban sebanyak itu tentu akan mengganggu kenyamanan pundak dan juga kesehatan tubuhmu. Well, tak adil rasanya kalau aku cuma ngasih sisi positif dari punya iPad. Sebenarnya ada pertimbangan lain yang mungkin bisa membatalkan niatmu untuk membeli gawai satu ini. Harus kuakui, produk-produk Apple ini memang mahal dan kadang harganya nggak ngotak, termasuk ya iPad. Harga yang mencapai lebih dari 5 juta tentu bikin kita mikir beribu kali. Bahkan aku sempat maju mundur untuk beli iPad 10 ini. Kepikirannya 2019, belinya baru 2023. iPad baru yang paling terjangkau adalah iPad 9 yang harganya di angka 5 jutaan. Semakin banyak fitur, semakin canggih iPad-nya, semakin mahal pula harga yang ditawarkan. Bahkan bisa sampai belasan juta. Bukan hanya iPad-nya aja yang mahal, aksesorisnya juga mahal banget. Apple Pencil officialnya aja ada di angka 1-2 jutaan. Keyboard officialnya ada di 2-4 jutaan. Belum case-nya, belum tempered glass-nya, belum sleeve-nya, dan lain sebagainya. Beruntung ada banyak third party yang memproduksi aksesoris dengan kualitas yang mirip dan harga yang miring. Kayak misalnya Gojo Pensilku ini dan juga keyboard NDK ku ini.
aku cuma perlu ngerogoh kocek 500.000 buat dapetin keduanya. Kalau kamu beli iPad untuk gantiin laptopmu, mending urungkan niat itu. iPad memang punya fitur yang canggih dan keren, tapi menurutku nggak bisa 100% gantiin peran dari laptop. Misalnya saja di aspek multitasking, iPad cuma bisa buka 3-4 aplikasi dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, kalau kita buka browser dengan banyak tab, kemungkinan besar akan di-load kembali saat kita buka, dan juga keterbatasan lainnya. Tapi kalau kebutuhanmu hanya untuk balas email, ngetik, nyatet, edit video tipis-tipis, main game dikit, aku rasa iPad bisa jadi jawaban yang tepat buat kebutuhanmu. Oke, itu tadi alasan-alasan kenapa kamu harus punya iPad, dan juga pertimbangan-pertimbangan kenapa kamu gak harus membelinya. Oh ya, aku mau ingetin bahwa iPad itu bukan kunci produktif. iPad hanya menjadi pendukung saja, karena pada hakikatnya kunci produktif ada di tangan kita sendiri, ada di kemauan kita sendiri. Kalau menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa buat like dan juga subscribe. Aku Wildan dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!